Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Abang harap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat di masa pandemi ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas aplikasi barisan deret yang pertama. Apa aja materinya itu? Yang pertama ada bunga tunggal, bunga majemuk, ada pertumbuhan dan peluruhan ya. Nah, bunga tunggal ini merupakan penerapan daripada barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika yang sudah kita bahas sebelumnya, dia memiliki beda atau selisih yang tetap setiap sukunya. Ya. Nah, lalu penerapannya dengan bunga tunggal itu apa? Gitu ya. Bunga tunggal itu bisa kita definisikan jasa bunga yang dihitung berdasarkan modal pokoknya atau modal awalnya, ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan persamaannya MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah B kali N. Yang kedua, ada namanya bunga majemuk. Bunga majemuk merupakan penerapan daripada barisan geometri. Ya, dia nanti memiliki rasio yang tetap setiap sukunya. Nah, lalu definisi bunga majemuk itu adalah jasa bunga yang dihitung berdasarkan pola atau pada periode simpanan berjalan, ya. Sehingga dapat kita tuliskan rumusnya adalah MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah B dipangkatkan dengan si N-nya. Ya. Nah, di sini Abang buat keterangannya. Apa keterangannya? Yang pertama, ada di situ MN. MN adalah modal akhir atau investasi akhir setelah ditabung, ya. Investasi akhirnya atau modal akhirnya. Yang kedua ada M0. M0 adalah modal awalnya. Modal awal sebelum dia tabung, ya, atau modal pokoknya. Yang selanjutnya ada B. B ini adalah persen bunganya. Persen bunga yang diberikan. Biasanya persen bunga ini bermacam, Dikku. Ada persen bunga per tahun, ada persen bunga per catur bulan, ada persen bunga per bulan. Ya, makanya adik-adik semua jangan sampai terkecoh, ya, atau jangan sampai silap menentukan persen bunganya, ya. Nah, ada yang namanya N. N itu adalah periode lama waktunya, periode lama waktu tabungannya, atau Abang tulis dengan periode ke N-nya. Gitu ya. Seperti contoh kita yang ada di nomor 1. Contoh kita yang nomor 1, Abang bacakan soalnya ya. Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usaha berdagang makanan. Sehingga ia meminjam uang di Koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta. Ingat, dia meminjam uang dengan modal sebesar 4 juta. Dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2%. Berarti tadi ada modal yang dia pinjam 4 juta dan ada persen bunga yang diberikan adalah 2%. Nah, jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, berarti periode lamanya adalah 6 bulan. Ya, maka tentukanlah total pengembalian yang akan dipulangkan Pak Ahmad. Oke? Nah, berarti bisa kita tulis apa saja yang diketahui daripada soal nomor pertama. Diketahui kita tulis tadi modal pinjamannya, Bang. Berarti itu adalah M0. M0-nya sama dengan 4 juta. Persen bunganya, Bang. Berarti bisa kita tulis si B-nya. B-nya sama dengan 2%. Ya, 2% itu sama dengan 0,2. Ya, 0,2. Nah, N-nya atau lama peminjamannya, dia bilang tadi 6 bulan, Bang. Berarti N sama dengan 6. Nah, maka yang ditanya, berapakah yang harus dibayar Pak Ahmad sampai bulan ke-6 tersebut? Ya, atau Bang buat di sini ditanyanya adalah M6, ya, atau modal akhir yang harus dipulangkan, ya. Nah, kita ketahui tadi rumusnya adalah MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah N. Bisa kita masukkan, berarti MN sama dengan M0. M0-nya adalah 4 juta. Dikali 1 ditambah. Persen bunganya tadi 0,2, dikali N-nya adalah 6.
Sehingga menjadi siapa dia? M6 sama dengan 4 juta dikali 1 ditambah 6 dikali 0,02 adalah 0,12. Sehingga kalau kita jumlahkan 1 ditambah 0,12 adalah 1,12. Nah, berarti M6 sama dengan 4 juta dikali 1,12. Nah, nanti bisa adik-adik hitung sendiri. Kita dapatkanlah M6 itu sama dengan 4.480.000. Ya, opsi di dalam soal kita itu ada di opsi A. Gitu dia. Bisa ya? Itu contoh daripada bunga apa kalau dia seperti ini? Itu adalah contoh daripada bunga tunggal. Karena dia flat peminjamannya, ya. Nah, yang selanjutnya ada namanya pertumbuhan dan peluruhan. Pertumbuhan dan peluruhan ini dibagi dua, adikku. Yang pertama, pertumbuhan dan peluruhan linear. Yang kedua, pertumbuhan dan peluruhan berbentuk eksponensial. Berbentuk linear itu adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah atau dikurang dengan si P dikali si N. Sedangkan pertumbuhan peluruhan berbentuk eksponensial, Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah atau dikurang dengan si P dipangkatkan si N. Kalau kita lihat sekilas, dia mirip dengan rumus bunga tunggal dan bunga majemuk. Ya, dia mirip dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau nanti pertumbuhan dan peluruhan, pertumbuhan itu dia akan naik. Artinya keadaan jumlah objeknya dia akan naik. Kalau peluruhan, keadaan jumlah objeknya dia akan turun. Ya, ingat, pertumbuhan itu naik, peluruhan itu berkurang. Gitu dia, ya. Nah, ini kok ada plus minus, Bang? Iya. Kalau dia nanti soalnya akan mengalami pertumbuhan, maka kita gunakanlah yang ditambah. Ditambah karena dia pertumbuhan atau akan naik, ya. Kalau kita gunakan yang negatif, kalau dalam soal nanti ada kata-kata meluruh. Contohnya suatu zat radioaktif meluruh, berarti itu merupakan peluruhan, ya, peluruhan. Bisa adik-adik? Bisa. Nah, Mn itu adalah jumlah objek waktu ke N-nya. Artinya banyak keadaan jumlah objek sampai waktu ke N. Sedangkan M0 jumlah keadaan objek mula-mulanya atau keadaan awalnya. Seperti itu, ya. Nah, P ini adalah persentase pertumbuhan atau persentase peluruhannya. Bisa adik ya? Nah, seperti contoh kita lihat yang nomor 10. Contoh nomor 10 Bang bacakan. Banyak penduduk kota A setiap tahun meningkat 2%. Ya, 2% secara eksponensial. Sudah ada kata-kata secara eksponensial dari tahun sebelumnya. Meningkat 2% secara eksponensial dari tahun sebelumnya. Tahun 2013, penduduk di kota A sebanyak 150.000 orang. Maka banyak penduduk pada tahun 2014 adalah, dan 2023 adalah, oke. Kalau kita lihatlah adikku, ya, persentase pertumbuhannya katanya secara eksponensial. Pertumbuhannya meningkat secara eksponensial. Berarti P-nya adalah 2%. Atau sama dengan 0,02. Ya, 0,02. Nah, mula-mula banyak di kota A, Abang buatlah M0. M0 sama dengan 150.000. Maka yang ditanya adalah berapa banyaknya ketika di tahun 2023. Di tahun 2023 kalau kita hitung dari 2013 berarti itu sebanyak 10 tahun. Ya, 10 tahun. Nah, berarti N-nya sama dengan 10 sehingga Abang buat di sini yang ditanya adalah M10. Ya. Oke, kita masuk ke rumus umumnya tadi. Mn sama dengan M0 ditambah M0 dikali 1 ditambah P pangkat N. Ya. M0 dikali 1 ditambah P pangkat N.
Nah, P tadi itu adalah persentase pertumbuhannya. Sedangkan kenapa kita gunakan ditambah, Bang? Karena tadi sudah ada kata-kata meningkat. Kalau sudah ada kata-kata meningkat, berarti meningkat itu bisa dikatakan juga bertambah atau bertumbuh dia. Ya, sehingga kita gunakan rumus yang ini. Nah, berarti kita bisa buat menjadi M0 sama dengan 150.000 dikali 1 ditambah P. P-nya adalah 0,02. Berarti 1 ditambah 0,02 adalah 1,02. Pangkatnya, pangkat 10. Karena tadi pertumbuhannya selama 10 tahun, dari 2013 sampai 2023. Sehingga jadi siapa? 150.000 dikali. Nanti bisa digunakan kalkulator atau alat bantu yang lainnya. 1,02 dipangkatkan 10 itu menjadi 1,2189 dan seterusnya ya. Nah, sehingga bisa kita dapatkan 150.000 dikali 1,2189, maka hasil yang kita dapatkan 183.000. Ya, option yang sesuai di soal kita itu ada di opsi A. Gitu dia. Ya. Nah, satu lagi mengingatkan tentang bunga majemuk. Kalau ini tadi contoh soal bunga tunggal, sekarang kita bunga majemuk. Itu terdapat di soal nomor 5. Abang bacakan ya. Santi menyimpan uang di sebuah bank sebesar 2 juta. Ya, Santi menyimpan uang di bank sebesar 2 juta. Setelah 3 tahun, Santi uangnya itu menjadi 2.662.000. Jika bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk, nah sudah ada kata-kata bunga majemuknya. Bunga majemuk, maka berapa persen bunga yang diberikan kepada si Ani tersebut, Santi tersebut ya? Oke, berarti bisa kita tuliskan M0 sama dengan 2 juta. Ya, karena dia meminjam modalnya tadi 2 juta. Menyimpannya itu 2 juta. N-nya sama dengan 3 tahun. Karena dia menyimpan selama 3 tahun. Ya. M3-nya atau selama dia menyimpan 3 tahun menjadi 2.662.000. Maka yang ditanya berapa persen bunganya? Abang buatlah di sini si B-nya ya. Nah, kita masukkan apa tadi rumus daripada bunga majemuk? Bunga majemuk adalah MN sama dengan M0 dikali 1 tambah B pangkat N. Ya, M0 dikali 1 tambah B pangkat N. Nah, itu dia. Sehingga bisa kita lanjutkan, MN-nya itu tahun ketiga. Tahun ketiganya menjadi 2.662.000. Sama dengan M0-nya 2 juta. Dikali 1 ditambah B yang akan kita tanya, yang akan kita cari, dipangkatkan 3. Ya, 2.662.000 dibagi 2 juta adalah 1,331. Sama dengan 1 ditambah B pangkat 3. Nah, coba nanti adik-adik gunakan alat bantu. 1,331 itu sama dengan 1,1 pangkat 3. Ya, sama dengan 1,1 pangkat 3. Nah, sama dengan 1 tambah B pangkat 3. Kalau kita matikan pangkat 3 di kiri dengan pangkat 3 yang di kanan, maka kita dapatkanlah B sama dengan 0,1. 0,1 itu sama dengan berapa persen? 0,1 itu sama dengan 10%. Nah, kira-kira itulah dulu untuk aplikasi Barsenderet yang pertama. Ya, abang harap adik-adik dapat mengulanginya dan dapat membahas soal-soal yang lainnya yang terdapat di modul pengantar kalian. Oke, itu dulu sampai saat ini abang ucapkan terima kasih.